Baik, untuk matematika kita masih ada beberapa pertemuan lagi. Yang pasti minggu ini kita akan ada dua pertemuan ya, hari ini sama hari Jumat. Nah, kalau untuk pas lagi waktu US kelas 12 saya belum tahu persis bagaimana mekanisme pembelajarannya. Apakah ada Meet seperti ini atau hanya menggunakan LMS ya. Namun yang pasti nanti US-nya itu antara mulai Senin depan ya sampai hari Rabu depannya. Nah, setelah itu apa dilanjut kalian UTS ya. Maka walaupun nanti US agak sedikit tidak ada materi yang ini, kalian harus persiapan US-nya ya, apa UTS-nya ya. Itu. Nah, untuk secara materi untuk matematika tinggal dua lagi yang besar. Yang pertama yang hari ini akan kita pelajari yaitu mengenai luas segitiga ya. Luas segitiga yang bagaimana? Tentunya luas segitiga yang dicari menggunakan kaidah-kaidah trigonometri. Nanti kita akan melihat bisa menggunakan trigonometri khususnya menggunakan ya sinus ya. Menggunakan sinus. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau untuk yang pekan depan, untuk yang Jumat depan bagaimana? Jumat besok nanti kita akan rencananya belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya, atau jumlah dan selisih dari apa? Dari dua buah sudut dari secara trigonometri nanti juga ya. Nah, kalau secara bahasa matematika di buku itu judulnya adalah rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah mendapati sudut 105 derajat gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa didekati dari apa? Dengan menggunakan yang namanya eh, penjumlahan atau pengurangan dua buah sudut ya. 105 itu kalau 60 ditambah 45 betul nggak? Coba sambil berpikir. 105 itu benar nggak 60 tambah 45? Benar. Benar ya. Nah, kita kan tahu bahwa misalkan sin 60 tahu, sin 45 tahu ya. Masing-masing sudut ini adalah termasuk sudut istimewa. Sedangkan 105 kan bukan sudut istimewa. Maka kita bisa mendekati menggunakan pendekatan ya, penjumlahan mungkin atau pengurangan nantinya ya, menggunakan sudut-sudut istimewa. Sehingga sudut-sudut yang non istimewa sebagai contoh ini tadi 105 derajat itu dapat kita cari tanpa harus menggunakan yang namanya kalkulator ya. Itu agenda kita untuk hari Jumat nanti. Nah, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Nanti saya akan sampai jam berapa nih? 8.45 ya, sampai 8.45. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oh, saya ke PowerPoint lebih dahulu ya, sebentar ya, cancel ya. Ini PowerPoint-nya mau tak gedein dulu. Baik, sebentar. Ada nggak pilih? Oh, nggak ada pilihannya. Seluruh layar kali ya. Tepatnya jendela bisanya. Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Halaman putih? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kita langsung saja. Gini, berawal dari segitiga ya, segitiga. Segitiganya sembarang aja saya gambarnya. Yang namanya segitiga itu punya tiga sudut, misalkan ABC seperti ini, ya, dan punya tiga sisi ya, sisi AB, sisi BC, sisi AC. Waktu itu kita udah belajar bahwa kalau ada sudut A maka seberangnya itu huruf A kecil ya, sisi A kecil, yaitu sisi BC itu diwakili dengan A kecil. Kalau kita punya sudut B, seberangnya adalah sudut sisi CA. Sudut CA berarti ini sudut sisi B kecil. Kemudian kalau kita punya sudut C, maka seberangnya itu sisi C kecil atau sisi AB. Nah, kayak gini ya, ada. Jadi segitiga itu ada tiga sisi dan ada tiga sudut. Nah, waktu SD atau SMP kita tahu bahwa yang namanya luas segitiga itu adalah, masih ingat nggak? Setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi. Nah, ini alas ya, dikalikan tinggi. Apa itu alas ya? Ini misalkan sisi C ya, ini alas. Tingginya mana? Harus tegak lurus ya dengan si alasnya. Ini tinggi, ini alas, kayak gitu. Kalau kita tahu data alasnya berapa, tingginya berapa, maka kita dapat
mensubstitusikan ke rumusan luas segitiga ini sehingga kita mendapatkan luas segitiganya sebagaimana mestinya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mendekati luas itu dengan menggunakan trigonometri ya. Itu apa? Sama segitiga apa adanya ya, tanpa harus siku-siku juga, itu ABC juga seperti ini. Nah, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang diketahui dari sebuah segitiga ya. Kemungkinan yang pertama seperti ini. Apabila kita mendapati segitiga yang diketahui adalah dua sisi ya, dua sisi, satu sudut. Dengan catatan tambahan adalah apa? Dua sisi ini yang membentuk sudut yang diketahui tersebut ya. Dua sisi yang diketahui ini yang membentuk sudut tersebut. Misalkan apa? Di sini ada sisi AB berarti C kecil, sisi AC berarti sisi B kecil. Nah, B sama C kan diketahui nih. Udah ya. Nah, kita tahu bahwa B sama C membentuk sudut A ini kan? Ya enggak? Membentuk sudut A ya. Nah, apabila kita tahu B kecil, C kecil, kemudian sudut A. Nah, kayak gini sisi B, sisi C, kemudian sudut A. Maka kita bisa menerapkan rumusan luas segitiga sebagai berikut. Perhatikan baik-baik, saya pakai warna yang lain biar agak sedikit kontras. Ini kemungkinan pertama ya. Maka luasnya akan menjadi setengah, perhatikan, yang diketahui B kecil, C kecil ya. B kecil, C kecil, kemudian sinus A. Ya. Jadi sisi, sudut. Ya, dua sisi, satu sudut. Yang mana dua sisi tersebut membentuk sudut tersebut. Maka seperti ini. Nah, dengan logika yang sama, misalkan yang diketahui itu sudut B gitu ya. Maka apa? Harus sisi C sama sisi A kan yang diketahui kan. Nah, atau sudut C yang diketahui, maka apa? Sisi yang lain yang diketahui yaitu B sama sisi A ini gitu ya. Sisi B sama sisi A. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa menggunakan rumus-rumus kayak gini ya. Oke. Nah, menggunakan pemahaman yang sama, maka luas segitiga tersebut juga akan menjadi setengah dikalikan misalkan yang diketahui adalah sudut B, maka apa? Ini A, ini C, kemudian sin B. Ya, lihat. Sisi A, sisi C membentuk sudut B. Maka luasnya adalah setengah A, C dikalikan sin B. Ya. Kemungkinan yang ketiga, kalau kita mengetahuinya sudut C, maka sisi yang lain yang wajib diketahui adalah sisi A dan sisi B. Sehingga luasnya akan menjadi setengah dikalikan A, dikalikan B, dikalikan sin C. Nah, seperti ini. Ini kalau kemungkinan pertama ya. Nanti di sini akan saya pakai untuk latihan soalnya. Sementara saya skip dulu ke kemungkinan yang kedua tentang segitiganya. Nah, sama masih segitiga yang sembarang kayak gitu, ABC ya, ABC. Tetapi yang diketahui apa? Yang diketahui itu tiga sisinya ya. Tiga sisinya. Oke. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Kalau ABC ini diketahui, maka dapat kita menerapkan rumusan luas segitiga sebagai berikut. Pertama, rumusnya gini, rumusnya aja langsung ya. Luasnya adalah akar, perhatikan nih, akar dari S. Apa itu S? Nanti saya jelaskan. S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ingat, kalau apa? Tiga sisinya diketahui ya, yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Rumusnya adalah luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Apa itu S? S itu sangat sederhana, yaitu separuhnya dari total sisi. Ya. Jadi setengah dikalikan panjang A berapa, panjang B berapa, panjang C berapa, kita total jumlahnya berapa, kemudian dibagi 2 itu S. Ya, sesederhana itu. Itu kemungkinan yang kedua. Lalu kemungkinan yang ketiga yang bisa kita otak-atik dari sebuah segitiga ya, yaitu apa? Kalau kita punya segitiga ya, yang diketahui itu seluruh gitu ya. Seluruh sisi itu A, B, C dan satu sudut. Kebalik. Kok sisi sih? Cak soret ya, cak soret aja ya. Oh, clear aja deh. Ini terlalu ini ya. Baik, saya ulang lagi. Segitiga yang ketiga adalah ketika kita mengetahui seluruh sudut, kok seluruh sisi tadi ya, seluruh sudut. Berarti apa?
Sudut A tahu, sudut B tahu, sudut C juga tahu, dan satu sisi bebas sisinya yang mana, ya. Misalkan ini segitiga, sudut A tahu berapa derajat, sudut B tahu berapa derajat, sudut C tahu berapa derajat, kemudian ini apa? A kecil gitu ya. Sisi A itu diketahui juga, maka bentuk yang ketiga ini dapat kita gunakan rumusan sebagai berikut. Lihat penulisannya ya, biar apa namanya, biar kelihatan polanya. Rumusannya adalah gini, L sama dengan, perhatikan yang diketahui sisi A ya, A kecil nih, A kuadrat ya. Lalu apa? Dikali sin, selainnya apa Pak? B dikali lagi sin C. Lihat ya, sudutnya B dan C, sisinya A. Dibagi 2, baru dikalikan dengan sin sudut A. Ingat ya, ini kalau diketahui seluruh sudutnya plus apa? Satu sisi yang diketahui. Untuk contoh ini, sisi yang diketahui sisi A. Ini sisi A ya. Lihat polanya, saya pakai penanda yang lain. Kalau ini A, sisi yang diketahui, maka pembagi sin A-nya di bawah. 2 ini selalu ada, ya. Lalu yang atas ini A kuadrat ya. Hati-hati A kuadrat, kemudian dikalikan sin B, sin C, sudut-sudut yang lain yang selain hubungannya sama A. Dengan logika yang sama, ya, dengan logika yang sama, maka L-nya bisa juga, misalkan yang diketahui B ya. Ini B kuadrat, berarti apa? Sin, selain B apa? Sin A, sin C, baru dibagi dengan 2 kali sin B. Kayak gitu ya logikanya ya. Yang ketiga, L-nya bisa apa? Berupa C kuadrat kalau sisi C yang diketahui ya. Selain C apa? A sama B ya. Sin A, sin B. Kemudian dibagi dengan 2 sin C. Nah, kayak gini ya. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Oke, ada 3 kemungkinan. Kita mulai latihan soalnya. Bisa masih mengikuti ya? Halo, cek. Iya, Pak. Oke, baik. Kita langsung ke contoh soalnya. Untuk kasus yang pertama, misalkan gini, ada segitiga ABC. Diketahui, ini segitiga ABC-nya ya. Diketahui A-nya itu 8 cm. Kemudian B-nya itu, jangan B-nya, C-nya lah. Sekali lagi C-nya ya. C-nya itu misalkan 6 cm. Kemudian sudut B-nya adalah 150 derajat. Ya. Oke. Jadi segitiganya di sini nih saya gambarkan ada A, B, C. Oh, tapi ini sebentar. Ini 150 derajat ya. Ini saya harus ganti motif dulu ya, sebentar. Sudutnya tumpul ini ya, 150 itu tumpul kan ya. Lihat gambaran segitiganya. Nah, kayak gini nih, lihat tuh. Ini A, ini B, ini C. Ini sudutnya 150. A 8 berarti A yang di sini kan? Ya, karena ini sudutnya A, maka seberangnya di sini. C 6. C-nya sudutnya di sini, maka sisi C-nya yang ini ya, yaitu 6 cm. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat yang ini kan? Segitiga yang pertama, bahwa apa? Kalau diketahui 2 sisi membentuk satu sudut yang diketahui juga, maka gunakanlah rumus salah satu ini. Di sini sudutnya adalah sudut B, maka kita pakai yang kedua ini ya. Oke, maka luasnya akan menjadi setengah, dikalikan A-nya adalah 8 cm, C-nya adalah 6 cm, kemudian sinus 150 derajat. Langkah selanjutnya apa? Kita harus tahu nilai sinus 150 derajat ini. Kalau nggak tahu ya nggak bisa ya. Makanya kita harus tahu setidaknya seluruh nilai sin konstan untuk sudut istimewa ya sejak pertama dulu. Nah, kalau versi saya kan menggunakan gambar kayak gini kan, kurva gitu ya. Ini kurva sinus nih. Kita tahu bahwa dari titik ini sampai titik itu tuh 360 derajat. Separohnya di sini adalah 150 derajat. Ini menunjukkan bahwa 0, ya kan, nilainya 0. Sin 180 derajat itu nilainya 0. Sorry, ini tadi 180 harusnya ya saya bilangnya ya. Sin 180 itu 0. Padahal ini sin 150. 150 itu satu level sebelum 180 kan? Ya enggak? Satu level sebelum 180. 180 aja 0. Satu levelnya berapa? Nah, kalau kita menilik di kurvanya, ini kan di atasnya di sini kan. Ya.
Nah, kalau 180 itu 0, maka satu level di atasnya berapa? Ini kan kita tahu bahwa ini nilainya adalah setengah. Ya. Ini harus ingat-ingat terus ya. 0, setengah, setengah K2, setengah K3, setengah kemudian 1 ya. Ulangi lagi. 0, setengah, setengah K2, setengah K3, 1. Nah, di sini adalah satu level setelah 0, berarti kan setengah. Berarti sin 150 nilainya adalah setengah, ya. Berarti nilainya adalah setengah dikali 8 dikali 6 dikali setengah. Berapa nih hasilnya nih? Setengah. Oh, kalau ini 48 ya. Ini 48, ini setengah sama setengah berarti seperempat. Seperempatnya 48 berarti 12 ya. 12 cm persegi. Oke, kasus yang pertama seperti itu, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, good. Baik. Kita ke contoh yang kedua. Kalau kita memiliki segitiga yang diketahui adalah ketiga sisinya. Berapa luas segitiganya? Gunakan rumus L sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ya, yang mana S itu adalah setengahnya dari total seluruh panjang sisinya. Sebagai contoh gini, ada segitiga diketahui sisi A-nya itu 12 cm, sisi B-nya itu berapa ya? 5 cm ini ya, 5 cm. Dan sisi C-nya adalah 13 cm. Saya sambil mikir biar gampang ininya nilainya ya. Berapa luas segitiganya? Oke, karena yang diketahui hanya sisinya, yaitu ketiga sisinya, sudutnya nggak tahu berapa kan? Ya, sudutnya nggak ada, sama sekali nggak ada yang tahu. Maka kita gunakan rumusan ini. Pertama nilai S-nya dulu. S-nya itu setengahnya dari total, yaitu 5 ditambah 12 ditambah 13. Ini 30 ya. Setengahnya 30 berarti adalah 15. S-nya ketemunya 15, berarti luasnya akan menjadi akar dari 15 dikali 15 dikurangi 5, 15 dikurangi 12, 15 dikurangi 13 ya. Oke. Akar dari 15, 15 dikurangi 5 itu 10, 15 dikurangi 12 itu 3, 15 dikurangi 13 itu 2 ya. Gimana nih? 15, 3 itu 30, 2 itu 60. Benar nggak? Cek. Halo. 15 kali 3 45 dikalikan 2 90 ya. Dikalikan 10 berarti 900. Berarti akar dari 900. Berapa ya akar 900? 5, 4, 3, 2, 1 berapa? Ayo. 30. 30 derajat. Bagus. 30 derajat, 30 ya sini ya. Sehingga luasnya adalah 30 cm persegi. Oke, gampang kan? Ya. Jadi kalau kita tahu ada segitiga yang diketahui hanya sisi-sisinya saja, kita gunakan rumusan ini ya. Sebagai contoh tadi sisinya masing-masing 15, 12, dan 13 cm. Berapa luasnya adalah 30 cm persegi. Kan kita kalau kayak gini nggak tahu berapa alasnya, berapa tingginya kan. Kalau mau mencari tinggi kan harus kayak gini ke proyeksi gitu kan ya. Ya nggak, harus pakai proyeksi waktu itu. Ini kelamaan dan mungkin agak sedikit ribet. Maka gunakanlah aturan luas yang seperti ini menggunakan trigonometri. Ya. Baik, kalau ini nggak ada sudutnya maka kita nggak pakai trigonometri. Kemudian ini bagian yang ketiga ya. Kalau seluruh sudutnya diketahui, kalau tadi seluruh sisinya, jadi seluruh sudutnya yang diketahui, dan satu sisi yang diketahui. Maka karena di sini ada satu sisi saja, kita fokus utamanya ke sisinya. Sisinya sisi apa yang diketahui? Sisi A berarti pakai rumusan ini, sisi B pakai rumusan ini, sisi C pakai rumusan ini. Rumusnya sebenarnya identik kan ya? Ya, sangat-sangat identik, cuma kita pakai logika yang sama saja ya. Baik. Nah, contohnya gimana? Sebentar saya carikan dulu soalnya. Contohnya gini, ada segitiga ABC ya. Sudut A-nya itu 35 derajat. Sudut B-nya adalah 100 derajat. Kemudian sisi C-nya adalah 10 cm. Ya. Berapa luasnya? Bisa nggak menggunakan penerapan ini? Syaratnya apa? Diketahui seluruh sudutnya dan satu sisinya. Loh, Pak, ini kan cuma 2 ya. Sudut A sama sudut B. Sudut C-nya belum diketahui. Gampang mencari sudut C ya. Ingat bahwa sudut dalam segitiga itu totalnya adalah 180 derajat ya. Ingat ini ya. Total jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga
kalau sudut A diketahui 35, sudut B diketahui 100 derajat, maka sudut C dapat kita cari, yaitu apa? 180 dikurangi 35 dikurangi 100 ya. 35 sama 100, 135. 180 dikurangi 135 berapa? 45 derajat ya. Kayak gitu. Oke. Seluruh sudutnya sudah dapat kita ketahui ya, bahwa sudut C adalah 45 derajat, sisi salah satunya adalah 10 cm C, maka kita pakai yang ini ya. Maka luasnya adalah C kuadrat, berarti 10 cm itu kita kuadratkan. Kemudian sin A, sin 35 derajat, sin B, sin 100 derajat ya. Kemudian dibagi 2 sin C, sin 45 derajat. Lah ini kan tidak ada ini kan. Ini bukan sudut istimewa ya. Kalau versi soal dapat dipastikan atau biasanya itu diketahui. Misalkan diketahui, deket gitu ya. Diketahui sin 45, sin 35 itu saya pakai kalkulator dulu ya. Sin 35 itu kalau secara desimal 3 digit belakang koma 0,574. Kemudian sin 100 itu kalau secara desimal pakai kalkulator ya 0,985 kayak gini ya. Ini kan ini pasti diketahui kalau di soal-soal. Karena ini bukan sudut istimewa. Maka tinggal kita substitusikan 10 kuadrat dikali, mungkin kita pakai kurung lagi nih ya, 0,574 dikali 0,985 dibagi dengan 2 sin 45 berapa? 0,707 ya. Ini sering saya sampaikan 0,707. Tinggal dikalkulasi ya. Kalau kita menggunakan kalkulator ini ketemunya sekitar ya, ini sekitar karena ini koma-komaan. Sekitar 40 cm persegi. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Masih ada waktu sedikit, 2 menitan. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada, Pak. Baik, nanti ini saya recordnya saya render, kemudian saya taruh di LMS ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave meeting.